Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR yang saya muliakan, Ketua Komisi KPU, saya ulangi Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Berkenaan dengan surat Wakil Ketua DPR RI tanggal 6 Maret 2024 dan juga tanggal 14 Maret hal rapat kerja Komisi 2 bersama Menteri Negeri dan rapat dengan pendapat Komisi 2 dengan Ketua KPU, Bawaslu, DKPP tentang evaluasi tahapan pemilu serentak 2024. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang pokok. Kami berterima kasih banyak kepada pimpinan yang telah bijak memberikan waktu pada kami setelah Ketua KPU, karena biasanya urutannya Bawaslu di KPP baru pemerintah terakhir. Namun kami sudah menyampaikan bahwa jam 13.30 kami harus hadir di acara rapat di istana karena salah satu pemapar di sana. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sekjen. Kalau seandainya sudah selesai rapat di sana, di sini belum selesai, kami akan kembali lagi ke sini. Yang pertama adalah mengenai pelaksanaan pemilu. Sesuai dengan kesepakatan pemerintah, DPR RI dan penyelenggara pemilu pada rapat kerja bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP tanggal 24 Januari dan kemudian dilanjutkan dengan konsinyering 4 Juni 2022, saya ulangi 24 Januari 2022, telah menghasilkan kesepakatan bahwa pemilu dilaksanakan Rabu 14 Februari 2024. Inilah kesepakatan kita bersama. Dan kemudian sejalan dengan agenda besar ini, KPU juga telah merilis peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal. Dan ini pun dilaksanakan di ruang ini yang juga dihadiri oleh jajaran pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri. Dan kegiatan ini sudah terlaksana. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pemilu 14 Februari adalah the biggest single one day election in the world. Jadi adalah pemilu yang dilaksanakan terbesar satu hari di seluruh dunia. Beda mungkin dengan kalau negara terbesar di dunia adalah China, nggak ada pemilu, satu partai. Kemudian kalau di nomor 2 India itu per negara bagian dulu, sehingga berlangsungnya berapa bulan. Dan di Amerika negara nomor 3 terbesar itu berlaku di beberapa negara bagian juga, dan menggunakan sistem prinsip satu negara menang itu akan mengambil semua oleh pemenang di negara bagian itu. The winner can take calls. Nah kemudian jadi yang betul-betul melaksanakan satu hari terbesar di negara demokrasi itulah Indonesia. Kita bersyukur berlangsung relatif aman dan damai. Tapi kalau seandainya terjadi kekurangan, pasti akan terjadi kekurangan. Entah di penyelenggaraan atau di supporting dan lain-lain, nggak akan terjadi sempurna. Apalagi untuk sekelas terbesar di dunia seperti ini, satu pemilihan kepala desa saja belum tentu sempurna. Dan Amerika sudah melaksanakannya sudah ratusan tahun. Kita melaksanakannya baru setelah zaman reformasi yang berlangsung secara terbuka, langsung bebas dan rahasia. Dan kita memiliki lembaga tersendiri yang juga dibentuk oleh DPR, yaitu jejaring dari penyelenggara yang independen, dipilih juga oleh DPR. Kemudian Bawaslu juga independen, pilih DPR. Di KPP juga independen, dipilih DPR. Dan terakhir tentunya MK yang juga dipilih juga
di antaranya oleh DPR fit and proper testnya. Nah, berbeda dengan di zaman 90 sebelum 99, zaman masa Orde Baru, semua lembaga-lembaga itu ada di bawah Kemendagri. Nah, ini adalah kemajuan sebetulnya bagi bangsa Indonesia. Ya, cuma kalau ada kurang-kurang ya pasti ada kurang. Kemudian proses rekapitulasi secara manual atau yang kita sebut dengan real count juga sudah dilaksanakan secara keseluruhan dan disiarkan langsung mulai dari kabupaten, tingkat kabupaten kota secara live streaming. Artinya sangat terbuka dan adanya IT saat ini. Dan disaksikan dan dapat dikoreksi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Itu untuk menunjukkan bahwa makin transparan dan makin akuntabel dalam proses demokrasi. Untuk itu pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara, khususnya KPU dan jajaran, dan juga para pengawas yang lain yang telah menyelesaikan sebagian besar tugasnya, dan juga kami menghadiri pada saat rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 20 Maret lalu yang tadi hasilnya sudah disampaikan. Kemudian dari awal pemerintah telah memberikan dukungan, tidak bermaksud intervensi atau kecampur, tapi memberikan dukungan karena KPU nggak mungkin akan bisa bekerja sendiri di negara sebesar ini dengan kompleks permasalahan ini. Di antaranya adalah yang diawali dengan penyusunan data kependudukan. Ini sesuai dengan undang-undang, mulai data kependudukan DAK2, DP4, kemudian memberikan hak akses secara penuh kepada KPU untuk ke Dukcapil, jemput bola perekaman KTP elektronik dan lain-lain. Kemudian pada saat pelaksanaan kampanye kita juga memberikan dukungan selain TNI Polri, juga ada Linmas di sana, perlindungan masyarakat yang merupakan jejaring Pemda dan Satpol PP. Kemudian pada saat pencetakan dan distribusi logistik juga, terutama kalau pencetakan nggak ikut campur, tapi distribusi KPU atas permintaan KPU minta untuk dukungan dari pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah yang sulit, daerah terpencil, ombak dan lain-lain. Dan juga ada yang bahkan meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional. Ini juga dibantu oleh Pemda-Pemda dan kami meminta untuk membantu semaksimal mungkin. Kemudian untuk masalah netralitas ASN juga ada, kami jelaskan tersendiri beberapa yang sudah kita warning atau memberikan surat-surat kesepakatan bersama dengan stakeholder terkait, Bawaslu misalnya, dan juga adanya beberapa hal yang sudah kita lakukan tindakan. Kemudian dalam periode pelaksanaan pemilu 2024 dalam urusan regulasi juga sudah disebutkan berbagai peraturan pemerintah, termasuk Perpu tentang Undang-Undang Nomor 7 2017 yang kita tetapkan tanggal 12 Desember 2022 dan kemudian sekali lagi sudah disetujui oleh DPR, terutama yang berkaitan dengan waktu pemungutan suara, yaitu 14 Februari tersebut. Kemudian juga sebagai dampak terbentuknya DOB di Papua, ini juga memerlukan perubahan, sehingga kemudian dibuatlah Perpu yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003. Kemudian mengawal penyusunan PKPU, bukan mengawal tapi memberikan masukan karena KPU berkonsultasi kepada DPR RI dalam hal ini Komisi 2, dan kami selalu diundang karena nanti akan terkait dengan dukungan-dukungan dari pemerintah. Di antaranya PKPU nomor 11 2022 dan PKPU nomor 13 tahun 2022. Kemendagri juga untuk mendorong seluruh wilayah sudah mengeluarkan surat edaran, mendorong untuk
membantu. Mulai tentang bantuan fasilitasi distribusi logistik di Kabupaten Puncak Jaya dan Provinsi Papua. Ini daerah yang sulit. Nah, ini KPU sendiri akan sulit sekali bergerak di sana, apalagi ada kelompok-kelompok bersenjata, sehingga dibantu oleh Pemda setempat, termasuk juga penyiapan pesawatnya. Banyak daerah-daerah yang harus disiapkan dengan pesawat kecil. Kemudian surat edaran tentang dukungan sosialisasi logo, maskot, jingle, tema pemilu 2024 di berbagai daerah. Surat edaran lain yang sudah kami keluarkan adalah tentang agar Pemda mendukung memfasilitasi kantor sekretariat KPU Provinsi dan Bawaslu DOB. Ini karena kantornya KPU D tingkat provinsi di DOB 4 dan Bawaslunya belum ada. Kita meminta untuk dibantu oleh pemerintah dan sudah disiapkan dan sudah selesai. Berdasarkan data yang telah kami himpun, jumlah aset gedung KPU di daerah adalah 552. 278 milik sendiri, 222 gedung merupakan pinjam pakai, dan 52 gedung berstatus sewa. Bawaslu jumlah aset gedungnya adalah 552 wilayah, hanya punya 271 gedung statusnya sewa. 232 gedung pinjam pakai, 3 gedung status sewa ke Pemda, dan 18 gedung berstatus hibah dari Pemda. Dan inilah sekali lagi kami dorongan dari Kemendagri yang cukup detail ke tiap-tiap wilayah, dan kami intens berhubungan dengan KPU Bawaslu untuk membantu ini. Kemudian juga pemenuhan satuan Linmas, karena mereka yang hanya boleh di TPS hanya Linmas, yang lain nggak boleh masuk TPS. Juga dukungan dalam rangka ketertiban semua proses. Jumlah Satlinmas sebanyak 1.224.990 personel. Nah, selain itu ada dukungan dari Satpol PP yang memang sudah ada. Jumlahnya 105.872. Inilah dukungan-dukungan yang diberikan untuk pelaksanaan. Kemudian untuk anggaran, meskipun berasal dari APBN, tapi kami sangat proaktif membantu teman-teman dari KPU, karena biasa KPU ngajukan, nanti belum tentu akan di-approve, pasti akan direvisi atau direview. Dan kami mendorong kepada Bapak Presiden, Menteri Keuangan untuk tercapainya angka yang rasional. Dan saya kira dari data anggaran sudah disampaikan, bahkan di tahun 2023 saya tanya apakah sudah cukup, malah berlebih. Nah, ini juga saya kira penyerapannya baru 70%. Kemudian untuk netralitas ASN telah diterbitkan surat edaran bersama Mendagri, Menpan RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Komite ASN serta Ketua Bawaslu yang dilaksanakan bersama-sama, kita tandatangani 22 September 2022. Kemudian menyiapkan data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK2 dan daftar penduduk potensial pemilu. Saya kira angkanya sudah tahu, sudah kita serahkan dan diverifikasi, validasi oleh teman-teman KPU dan jajaran. Kemudian kami juga sudah menyiapkan dan sudah mengirimkan dan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, Menteri Kesehatan, KPU, Bawaslu. Saat itu saya memimpin, yaitu surat edaran dan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah agar menyiapkan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh seluruh Pemda. Saat itu mohon maaf bersama Menteri Kesehatan juga. Menteri Kesehatan menyiagakan semua jajaran kesehatan di bawah Menteri, tapi sebagian besar itu adalah di bawah Pemda. Poliklinik misalnya, puskesmas. Nah ini semua disiagakan pada saat menjelang hari pemungutan suara dan setelah beberapa hari pada saat penghitungan, sekali lagi untuk menghindari terjadinya korban yang banyak. Dan selain itu
APBD ini juga terlibat tetap, yaitu untuk membiayai iuran BPJS ketenagakerjaan. Dan ini Pemda sudah membayar untuk iuran BPJS ketenagakerjaan, bukan berasal dari APBN KPU, tapi dari APBD. Nah, tujuannya untuk sekali lagi menjamin kesehatan tadi. Dan salah satu tahapan dari pembayaran iuran itu adalah dilakukan tes kesehatan kepada semua penyelenggara termasuk ad hoc. Dan ini saya kira sangat membantu. Kemudian yang lain adalah membantu apapun juga sesuai permintaan KPU. Jadi bukan berinisiatif sendiri langsung, tapi permintaan KPU untuk menjaga independensi KPU. Di antaranya daerah-daerah banjir seperti di Demak, ditunda otomatis. Kemudian kita menyelesaikan banjirnya. Kemudian di Tolikara terjadi longsor, tertutup jalan, distribusi macet, anggaran nggak cukup, dari teman-teman KPUD minta bantuan. Nah, kita menelpon Gubernur Papua Tengah menyiapkan pesawat dari Lanijaya ke Tolikara sehingga distribusi lancar dan kemudian berlangsung pemilihan. Kalau untuk masalah hari pelaksanaan pemungutan suara, kami kira keterlibatan utama adalah pengamanan tadi dan distribusi dan pengamanan oleh Satlinmas, dan saya kira sudah berjalan cukup baik. Kemudian berkaitan dengan kecelakaan kerja ad hoc, saya kira ini KPU juga sudah menyampaikan, ya, ada BPJS, kemudian juga dari KPU juga ada dukungan anggaran santunan, ya, 36 juta plus 10 juta untuk biaya pemakaman, tapi ada biaya juga dari BPJS yang dibiayai oleh Pemda. Kemudian juga membantu kelancaran pemilihan suara ulang di Kuala Lumpur. Karena saat itu Ketua KPU menghubungin kami, menyatakan keputusan Bawaslu untuk diulangi di KL ke Menteri di Kuala Lumpur. Hambatannya lah aturan hukum yang ada di sana harus ada pemberitahuan 3 bulan sebelumnya kalau di dalam perwakilan pelaksanaannya. Kalau di luar wilayah perwakilan negara 6 bulan. Nah, kemudian kami menyampaikan kepada Bapak Presiden, karena ini adalah keputusan Bawaslu harus diulangi. Pak Presiden pada saat pertemuan di Australia menyampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia untuk membantu, karena ada aturan 3 bulan sebelumnya untuk membantu pelaksanaan. Karena waktunya lah harus cepat dilaksanakan, dan itu dilaksanakan 10 Maret dan pemerintah Malaysia sangat membuka pintu, membolehkan untuk dilaksanakan, bahkan dikawal oleh kepolisian, sehingga berlangsung kepolisian sana Malaysia, sehingga akhirnya berlangsung PSU di KL yang dilaksanakan oleh PPLN yang diambil alih langsung oleh KPU. Tugas dari pemerintah hanya melancarkan komunikasi itu. Kemudian masalah netralitas kami kira sudah dibuat beberapa MOU tadi kami disampaikan dengan Menpan RB, Bawaslu, Badan Kepegawaian Negara, dan kemudian Badan Komite ASN, termasuk surat edaran. Kami sangat sering sekali Zoom meeting juga sudah dilakukan sekali untuk agar ASN tetap netral. Namun tidak menutup informasi bahwa ada juga, bukan banyak, ada pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN. Laporan setidaknya ada 450 ASN yang dilaporkan ke Bawaslu, ke Pawaslu melanggar netralitas. Dari sejumlah itu ada 240 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. Kemudian 180 ASN telah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dengan penjatuhan sanksi. Kemudian juga ada beberapa pejabat juga yang terdapat bukti dari laporan-laporan yang ada, selain
dilaporkan ke Bawaslu, inspektor juga melakukan pendalaman, dan ada bukti-bukti video dan lain-lain. Ada lebih kurang 3 atau 4 orang yang kemudian kita melakukan penggantian. Saya ingat ada 5, kita lakukan penggantian itu dikarenakan ada inisiatifnya sendiri untuk ke arah pasangan tertentu. Tidak spesifik satu pasang, tapi ada pasangan ini, ada yang pasangan ke sana, ada pasangan ke sini, ya kita berikan sanksi juga dengan penggantian. Selanjutnya di bagian akhir, saat ini saya kira sudah ada pengumuman penetapan dan sudah mulai memasuki periode berikutnya, yaitu sengketa, sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tugas dari pemerintah diantaranya Kemendagri dengan jajaran meminta kepada semua daerah untuk menjaga situasi yang tetap kondusif. Biarkan proses hukum berjalan, tapi situasi politik baik di tingkat nasional dan di daerah termasuk situasi keamanan tetap bisa terjaga. Dan kami melakukan rapat-rapat Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, dengan semua stakeholder, supaya tetap menjaga tokoh-tokoh masyarakat, ormas, menjaga situasi tetap berjalan. Dan sekali lagi proses hukum MK biarkan berjalan sesuai dengan memang aturan konstitusi yang ada, dan kita tentu menghormati apapun juga hasilnya. Dan kami akan membantu ketika diminta oleh KPU, misalnya kalau terjadi pemilihan suara atau penghitungan suara ulang yang memerlukan pengamanan, kita akan laksanakan. Kami kira demikian pimpinan yang kami sampaikan secara umum. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, ada forum pertanyaan, Pak Sekjen siap di sini dengan data. Kami yang buat ini memang Pak Sekjen dan kami dengan tim, jadi sama-sama menguasai. Namun kalau selesai rapat di istana kami bisa hadir kembali, kami akan segera kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.